Kita akan mulai dari pembelajaran mata bahasa pertama, yaitu bahasa Indonesia. Tema kita atau subtema kita adalah teks bacaan. A. Pengertian teks bacaan. Teks atau bacaan adalah karangan tulisan yang menjadi hasil pemikiran seseorang. Sementara itu, membaca teks berarti kegiatan memahami isi bacaan dengan mengerti maksud yang terkandung di dalamnya. B. Macam-macam teks bacaan. Teks narasi, teks deskripsi, teks narasi, teks eksplanasi, teks eksposisi, teks prosedur, teks anekdot, teks berita, teks normatif, dan teks laporan. C. Contoh teks bacaan. Kemarin, Paman dan Bibi datang berkunjung ke rumah. Mereka dari desa. Di sana, Paman dan Bibi tinggal bersama kakek dan nenekku. Banyak hasil bumi yang mereka bawa sebagai oleh-oleh. Buah-buahan, sayur mayur, segar, berbagai jenis dibawa untuk kami. Senang rasa hati. Besok, Paman dan Bibi akan kembali ke desa. Mereka mengajak serta aku untuk ikut libur ke desa. Ayah dan ibu sudah memberi izin dan aku siap berkemas. Betapa senang hati ini. Terbayang bermain di kaki bukit, bersepeda di lapangan rumput dan luas, mandi di kali, pergi ke sawah, dan memancing ikan. Aku sangat suka liburan ke desa. Pokok dalam cerita tersebut adalah liburan. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran kedua, yaitu matematika. Subtemanya adalah pecahan uang. A. Nilai pecahan uang. Nilai pecahan uang logam dan uang kertas. Uang merupakan alat pembayaran yang sah. Mata uang Indonesia adalah rupiah. Ada dua jenis uang di Indonesia. Ada uang logam dan uang kertas. Ini adalah contoh dari uang logam. Ini adalah contoh dari uang kertas. Membandingkan dan mengurutkan nilai pecahan uang. Dua pecahan nilai uang dapat dibandingkan. Contohnya seperti yang gambar di bawah. 500 lebih dari 200. 10.000 kurang dari 20.000. Setelah dibandingkan, kelompok pecahan nilai uang dapat diurutkan. Contoh, urutan nilai pecahan uang dari yang terkecil ada sebagai berikut: 1.000, 2.000, 5.000. Kesetaraan nilai uang. Menghitung nilai sekelompok uang. Nilai sekelompok uang dapat dihitung dengan cara menjumlahkannya. Contoh, 500 tambah 500 tambah 2.000 tambah 2.000 sama dengan 4.500. Nilai sekelompok uang di atas dibaca 4.500 rupiah. Kesetaraan nilai sekelompok uang. Sekelompok pecahan uang yang berbeda dapat bernilai sama. Contohnya, 5.000 tambah 5.000 sama dengan 10.000. 5.000 tambah 2.000 tambah 2.000 tambah 1.000 sama dengan 10.000. Kesetaraan nilai pecahan uang dengan harga barang. Sebuah barang dapat dibeli dengan beberapa kemungkinan pecahan uang yang berbeda. Contohnya, buku dengan harga 5.000 dapat dibeli dengan beberapa kemungkinan pecahan uang seperti berikut. 1 lembar uang 5.000, 5 lembar uang 1.000, atau 2 lembar uang 2.000 dan selembar uang 1.000. C. Membandingkan dan mengurutkan harga barang. Ada barang yang mahal, ada juga barang yang murah. Barang dengan harga yang lebih rendah dikatakan lebih murah. Barang dengan harga yang lebih tinggi dikatakan lebih mahal. Perhatikan contoh berikut. Permen 1.000, coklat 2.000. Nilai uang 1.000 rupiah lebih kecil dari 2.000 rupiah. Jadi, permen lebih murah daripada coklat. Coklat lebih mahal daripada permen. D. Menaksir harga barang dan uang kembalian. Menaksir uang jumlah harga sekumpulan barang. Total harga seluruh barang yang kita beli dapat dihitung dengan cara menaksir. Penaksiran dilakukan
dilakukan dengan pembulatan ke atas. Contoh, Tony ke sebuah toko dan membeli beberapa barang berikut. Sikat gigi 7.500, kotak tisu 11.900, pasta gigi 9.800, permen 1.500. Dengan penaksiran, jumlah seluruh barang yang dibeli Tony dapat dihitung sebagai berikut. Total harga 7.500 tambah 11.900 tambah 9.800 tambah 1.500. Jadi, jika kita penaksirankannya, 8.000 tambah 12.000 tambah 10.000 tambah 2.000 sama dengan 32.000 rupiah. Taksiran total harga barang lebih tinggi dari harga sebenarnya. Hal ini berguna agar uang yang kita siapkan untuk membayar tidak kurang dari harga sebenarnya. Menghitung uang kembalian. Uang kembalian akan kita terima saat uang kita bayarkan lebih besar dari total harga barang. Uang kembalian dihitung dengan cara mengurangi uang yang dibayarkan dengan total harga barang. Contoh, Nina membeli satu buku tulis dan satu buku gambar dengan total harga 9.000. Nina membayar dengan lembaran uang 5.000. Berapa kembalian yang diterima Nina? Penyelesaiannya, uang yang dimiliki Nina 5.000 tambah 5.000 sama dengan 10.000. Besar uang kembalian 10.000 kurang 9.000 sama dengan 1.000. Jadi uang kembalian yang diterima Nina sebesar 1.000 rupiah. Baiklah, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Di sini mata pelajarannya adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN, yang subtemanya Pancasila dan Sila-sila Pancasila. A. Arti Pancasila. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti dasar, sehingga Pancasila adalah 5 dasar negara Indonesia. B. Fungsi Pancasila. 1. Pancasila sebagai ideologi negara. 2. Pancasila sebagai dasar negara. 3. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai pandang hidup dan hidup bangsa Indonesia. 6. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Republik Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cinta dan tujuan bangsa Indonesia. Dan terakhir, Pancasila sebagai prasasti hidup yang mempersatukan bangsa. C. Makna lambang. Lambang Pancasila adalah seekor burung Garuda yang memiliki makna kekuatan dengan warna emas sebagai simbol kemuliaan. Di dalam terdapat perisai dan lembaga 5 sila yang mewakili sila-sila dalam Pancasila. Berikut ini makna lambang dari masing-masing sila. 1. Sila pertama. Sila pertama memiliki lambang bintang atau tunggal berwarna kuning. Dikutip dari lambang Badan Pembina Ideologi Pancasila. Sila yang pertama ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan berdakwah pada Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan kepercayaan dan dianut oleh masing-masing individu. 2. Sila kedua. Simbol kedua ini diawali lambang berupa rantai. Jumlah rantai ini mencapai 17 dan tidak putus. Rantai yang tidak terputus ini memiliki makna generasi penerus yang turun-temurun dan selalu saling berkaitan dengan serta membutuhkan satu sama lain. 3. Sila ketiga. Simbol dari sila ketiga ini adalah pohon beringin yang menandai tempat berteduh atau berlindung. Artinya, sebuah rakyat Indonesia bisa berlindung dan berteduh di bawah naungan negara Indonesia. 4. Sila keempat. Simbol sila keempat adalah kepala banteng yang dikutip dari BPIP RI, menandakan tentang rakyat. Selain itu, kepala banteng juga mewakili hewan sosial yang sering berkumpul. Dalam hal ini, sila keempat
menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia untuk bahu-membahu dan berdiskusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan. 5. Sila kelima. Simbol terakhir yakni sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas yang bermakna kemakmuran dan kesejahteraan. Melalui simbol ini, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memakmurkan rakyat sebagai landasan. Selanjutnya, seperti lambang pada setiap tubuh Garuda yang terdiri dari 17 jumlah sementara lambang pada setiap tubuh Garuda yang terdiri dari 17 jumlah bulu, 8 bulu di ekor, 19 bulu di kepala pangkal ekor, dan 45 bulu di leher, menggambarkan waktu kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni 17 Agustus 1945. Burung Garuda Pancasila yang mencengkeram sebuah gulungan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti kesatuan dalam keberagaman, meskipun berbeda-beda namun tetap satu. Baiklah, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.